Kita belajar lebih jauh. Kalau kita tidak mendoakan dan kita bertindak menolong orang, ternyata kita nggak punya apa yang kita bisa bantu. Kita masih punya mulut untuk nasihati. Kita masih punya tangan untuk membelai. Kita masih punya teman yang bisa menolong. Jadi punya tetap nggak ada alasan untuk tidak berbuat sesuatu untuk orang lain. Terima kasih ya. Ada lagi? Bagaimana kalau kita mendoakan ada Roh Kudus bekerja melalui doa kita, sedangkan saudara kita ada di luar negeri? Iya. Keadaan kritis operasi. Oke. Kan ada SMS, ada WhatsApp, ada Facebook. Kita nasihati. Kita berdoa pribadi, apa Roh Kudus itu bisa? Oh iya pasti, kalau lulus bisa sampai kemana-mana. Itu pasti. Iya. Jadi nggak apa-apa. Tuhan akan bekerja di tempat yang jauh juga. Baik ya, ayo kita belajar sekarang. Kira-kira apa yang ada di benak kita? Ya. Kalau Tuhan itu menunjukkan sesuatu, lalu Dia minta kita untuk mengerjakan sesuatu itu. Saya harus pelan-pelan. Kira-kira apa yang ada di benak kita yang muncul kalau Tuhan itu menunjukkan sesuatu kepada kita atau berbicara sesuatu kepada kita dan Dia minta untuk kita mengerjakan sesuatu itu. Muncul apa di benak kita? Ini penting. Karena kalau kita tidak pernah, diajak Tuhan berbicara sesuatu, kalau kita belum pernah diajak Tuhan mengerjakan sesuatu, berarti kita belum layak disebut muridnya. Iya atau tidak? Loh ini penting loh saudara. Maka itu muncul apa di benak kita? Oke, saya beri beberapa contoh. Waktu Nuh diajak Tuhan buat kapal yang besar, susah atau mudah? Susah. Salah, sangat susah. Ayo, kenapa sangat susah? Dia bukan tukang kayu, di atas gunung. Apalagi? Bukan. Apa? Alatnya masih belum ada. Belum pengalaman. Nggak percaya. Salah semua. Loh begini loh. Zaman itu alat transportasi air belum ada. Jangan lagi kapal. Perahu aja nggak pernah dipakai orang. Jangan lagi perahu, getek, rakit saja orang nggak pakai. Tahu-tahu ada suara Nuh, buatkan kapal. Memang semua sudah katakan betul. Tapi masalahnya Nuh itu lolok Pak Nini yang pernah ngomong itu. Kapal itu apa ya? Kalau dia orang Jember pasti tanya tape opo itu. Kapal nggak ada. Saudara luar biasa. Waktu Tuhan bicara pada Yusuf waktu masih umur belasan tahun lewat mimpi. Masih ingat mimpinya? 12 bintang, bulan, matahari, terus ikatan-ikatan berkas gandum. Yusuf itu bingung, apa ini? Yang lebih gila lagi waktu Abram. Kejadian 12. Besok kamu pergi, Bram. Ajak keluarga. Tapi jangan tanya lu mau kemana. Pokoknya keluar dulu. Dengar masalahnya. Waktu yang bicara ini kepada Abram waktu itu, Abram sudah kenal dan percaya atau belum pada yang ngajak bicara? Belum sama. Itu kan kaget kan? Saya beri ilustrasi begini. Kalau sore di Jember kenal ada pendeta yang luar biasa hidupnya, rohani sekali, hebat pelayan. Tiba-tiba nanti malam Tuhan bicara, hai hambaku, besok kamu ke Bandara Jember, anakku, ajak keluargamu. Kemana Tuhan? Pokoknya berangkat dulu. Nah kalau dari Jember kan gampang, cuma ke Surabaya nggak kemana-mana masalahnya. Belum ada jurusan lain. Tapi jujur, sependeta-pendetanya seorang pendeta yang diajak ngomong begitu oleh Tuhan,
langsung berangkat atau doa dulu atau cari konfirmasi dulu atau cari peneguhan dulu? Jujur, ayo. Cari konfirmasi, cari. Macam-macam yang kita buat. Terutama Karena pergi, saudara ini. Kenapa Tuhan bisa ngomong kepada Abraham yang belum kenal Tuhan? Masuk akal nggak? Di luar kita tidak. Tapi buat Tuhan masuk akal. Kenapa masuk akal? Lihat hati. Betul sekali. Tuhan tahu Abraham ini nurut, walaupun nggak kenal. Nah, Tuhan membutuhkan gereja yang seperti ini. Kita sudah kenal. Betul nggak? Tapi nggak nurut. Itu namanya buah kurang ajar. Kita sangat kurang ajar. Maka itu lihat ini, kita mau belajar tema apa yang muncul di benak kita kalau suatu hari Tuhan bicara kita tentang sesuatu dan Dia minta kita kerjakan sesuatu itu. Karena tanpa konsep hidup ini kita itu gak jadi apa-apa. Dan pekerjaan Tuhan pun gak jadi apa-apa. Sebab kita cuma menjalankan rutinitas. Walaupun atas nama Tuhan. Untuk Tuhan. Pakai doa. Dan pakai Alkitab. Orang lengkap apa? Ngerti kata ini? Ternyata Tuhan gak pernah ngajak kita. Yang ngajak cuma gereja saudara. Beda. Saudara, ini hal yang penting sekali. Maaf, saya dapat konsep ini tadi itu loh. Siapa namamu? Mantunya Rudi? Clayman. Karena Clayman kemarin diundang sini, katanya ada orang mati. Loh, kenapa gak datang? Takut dirasani orang. Nah, gara-gara itu muncul tema ini, kita mau belajar. Ya Bapak Clayman pun saya tahu. Masalah menjadi topik pelajaran. Luar biasa. Serius. Oh jangan Rafin, sudah ini. Suara serius. Tuhan yang maha kuasa. Tapi Dia tidak bisa kerja sendiri. Tanpa sahabat-sahabatnya. Gereja ini, teman kita belajar. Saya lanjutkan. Apa jadinya kalau Gabriel waktu disuruh turun dari surga ke bumi mencari gadis yang mau hamil sebelum menikah supaya Yesus Tuhan penyelamat dunia lahir tanpa bicara begini, Gabriel besok kamu turun, walaupun Tuhan nyebut Nazaret, zaman itu banyak gadis banyak, tapi nggak pesan namanya Maria. Pokoknya kamu cari gadis siapa yang mau hamil sebelum menikah. Kira-kira Gabriel perlu berapa tahun bolak-balik surga dunia. Hei gadis-gadis siapa mau hamil sebelum menikah? Ayo, ada yang mau nggak zaman itu? Loh, jawab, ada yang mau tidak? Maka itu perlu berapa lama? Kenapa Tuhan langsung nunjuk Maria? Karena Tuhan tahu hatinya itu. Maka itu ketika Gabriel datang, coba lihat ayat ini, Lukas 1 ayat 38. Dahsyat sekali. Temukan di hidup saudara hari ini dan seterusnya bahwa Tuhan selalu ingin mengajak aku untuk menyelesaikan. Kata Maria, baca 1, 2, 3. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jujur, kalau baca saja enteng nggak kalimat ini? Enteng, dilakoni, dijalani, bukan cuma angel, bukan cuma susah. Resiko, apa resikonya? Mati, dilempari bapau, enak, dilempari batu sampai mati, dirajam. Tapi mengapa dia bisa begitu santai ngomongnya? Sesungguhnya aku ini adalah hamba.
Siapa pernah dengar khotbah yang luar biasa tentang ayat ini? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul nggak? Sering nggak dengar khotbah ayat ini? Tapi salah. Loh, kok salah? Ayat ini hanya dicomot. Percaya saudara, kalau mamamu sakit, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara nggak punya duit, tapi perlu rumah, percayalah. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Sampai masalah jodoh, percaya. Walaupun dia nggak mau, iman. Sekarang bagi Tuhan yang mustahil, ngawur aja. Ngerti? Ayatnya salah pakai. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu nggak boleh dipakai sembarangan. Kenapa tiba-tiba Gabriel mengucapkan firman ini? Coba lihat ayat 35. Maria tanya begini. Oh, 34 berarti. Maria tanya. Kata Maria kepada malaikat itu. Aduh, ini kalimat ini saya kagum sekali. Dahsyat tuh. Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Apa terjadi apa? Gabriel menerangkan apa sebelum ini? Tuhan butuh kamu. Tuhan akan jadi manusia, akan menyelamatkan penjahat-penjahat ini. Tuhan butuh hidupmu. Kamu akan mengandung, tapi Roh Kudus yang turun begini semua. Terus Maria jawab, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum suami. Coba kita merasakan pernyataan Maria ini, mau tahu, hanya mau tahu atau mau melakukan. Harus unsurnya jelas, saudara. Ayo baca bagaimana. Ini kan sebuah pertanyaan yang ambigu. Dalam tata bahasa ada kata ambigu, artinya sebuah kalimat yang tidak jelas. Mau atau tidak, ini kan nggak jelas. Loh, betul nggak? Kan dia cuma tanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami, kok bisa hamil. Nah, maka itu coba rasakan. Ini ada unsur ragu-ragu atau langsung percaya. Penting sekali kita tahu. Tidak. Percaya tak? Dia percaya. Dia justru ingin tahu. Dia itu siap, saudara. Loh, betul tidak? Maka itu setelah dijelaskan tadi, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, karena aku ini hamba Tuhan. Ingat kemarin kita belajar apa itu definisi hamba Tuhan yang pertama? Ayo, awas keperusahaan. Apa definisi hamba Tuhan yang pertama? Yaitu kalau Tuhan mengajak, memperhitungkan hamba Tuhan itu tentang rencananya. Kan begitu kita belajar. Dia mau ke Sodom Gomora, ngapain dia merasa bersalah kalau Abraham gak diajak berunding? Masih ingat kemarin? Nah, tolong ya panitia, nanti rekamannya diambil. Jadi saya ngerekam lewat audio, juga lewat video. Saya nggak tahu yang video ini gimana caranya nanti. Nah, ini penting kita belajar. Jadi seminar terakhir hari ini untuk Kota Jember kita belajar. Apa yang muncul di benak kita ketika Tuhan ngajak kita berbicara sesuatu dan Dia ingin kita melakukan sesuatu itu. Sebab selama kita hidup berkata sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, ternyata Tuhan sampai hari ini belum pernah ngajak kita apa-apa. Maaf, berarti Tuhan menghargai kita nggak sebagai hamba Tuhan? Enggak pernah diajak ngomong, nggak pernah diajak kerja apa-apa, tapi sibuk, aktif. Maka itu bedakan melayani organisasi gereja dan melayani kebaktian. Itu beda dengan melayani Tuhan. Beda, harus tahu. Setiap kali kata melayani Tuhan, kita harus langsung mikir Tuhan punya proyek apa. Yang tidak datang, mana ada rekamannya juga. Di Pasiran ada proyek Tuhan luar biasa. Orang-orang gila diselamatkan, anak-anak gelandangan diselamatkan, anak-anak yang luar biasa cacat mental, autis semuanya diselamatkan. Karena Tuhan punya proyek. Nah, para anggota sejahtera kota, siapkan diri setelah acara ini selesai besok. Tuhan akan berikan proyek kepada kita. Amin. Nah, saya tidak tahu tadi malam rapat apa di pojokan sini. Sampai jam berapa saya tidak tahu. Jam 12, lumayan.
Tapi harus tahu Tuhan mau punya proyek apa. Nah, ketika Maria tanya ini, Gabriel menjelaskan. Baru akhirnya, pokoknya begini Maria. Kalau kamu mikir tidak mungkin, karena kamu belum menikah. Tapi ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi, untuk apa? Kata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Supaya Yesus nyata lewat hidup kita. Maria akhir zaman. Jujur, menjadi seperti Yesus itu kan tujuan akhir kita. Betul? Banyak ayat dalam perjanjian baru yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula, ditentukan untuk jadi apa? Serupa dengan Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 2. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tapi belum nyata wajah kita seperti siapa. Nanti kalau dia menyatakan diri, sehingga kita bisa melihat dia muka dengan muka, maka kita akan jadi sama seperti Yesus. Dan banyak ayat yang lain. Nah, jujur, mustahil atau tidak model-model kita begini jadi seperti Yesus, mau punya duit KP gitu. Maaf yang ngomong, betul gak? Mustahil atau tidak? Mustahil. Gampang tersinggung lagi. Mau jadi seperti Yesus, pret gitu. Tapi percayalah, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Yesus bisa nyata lewat hidup kita. Nah, ini baru benar. Jadi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak boleh untuk beli mobil, punya rumah, punya jodoh. Awas. Aku beriman Tuhan akan Israel. Jangan. Aduh, banyak pendeta ngawur harus Israel. Ngapain? Itu pendeta cari duit gitu aja sudah. Serius. Saya menentang kalau ada kau harus Israel. Nggak perlu. Karena kita nggak suruh berhaji masalahnya. Lo betul tidak? Aduh, ada pakai ayat dari kitab Zakaria dipakai. Saya pernah dengar di satu gereja pendeta khotbah untuk mengumumkan Israel. Harus saudara, ini kitab Zakaria. Wah, pendeta goblok saya bilang gitu. Enggak disuruh kita ke sana. Yang untungnya, yang dapat duitnya, ya, maaf. Ngeri saudara. Itu jadi bisnis gereja sekarang. Aduh, ngeri betul. Maaf saya berkata. Setuju saya ngomong ini? Ya. Jadi kita harus tahu, proyek Tuhan bukan untuk ke Israel. Ya. Enggak. Ya. Kalau ada kata, barang siapa memberkati, engkau akan diberkati. Jangan salah. Bukan berkati kirim duit. Sebab Israel sekarang di Israel itu bukan Israel murni lagi. Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Walaupun saya pergi ke Israel juga, tapi saya nggak pernah ngajari orang untuk pergi. Ngerti maksudnya? Jadi hal-hal yang penting yang Tuhan ini. Maka itu saya kembali lagi. Apa yang muncul di benak kita waktu Tuhan ngajak kita berbicara sesuatu, dan setelah itu dia ngajak kita mengerjakan sesuatu. Saya sudah beri contoh. Saya beri contoh lagi supaya saudara ngerti. Nehemia. Kalau saudara mendengar kata Nehemia, saudara mikir apa? Jangan Nehemia mbing, mbing. Awas kamu Rut. Enggak, lewati aja dia. Ayo, kalau saudara mendengar kata Nehemia, Nehemia orang luar biasa. Aduh, hebat sekali. Kenapa? Oke, rupanya saudara masih belum ngerti. Kita buka Nehemia pasal 1. Siapa dia? Tahu proyek Tuhan yang diajak dia kerjasama? Proyek apa itu? Masa lupa. Bangun tembok dari itu gerbang Yerusalem. Itu perlu duit berapa? Dia cuma pegawai negeri, juru minuman lah. Gaji berapa itu? Kok kata Maria? Oh belum. Nehemia 1. Maka itu ya masih Maria. Awas. Jadi kalau mendengar kata Maria, langsung bilang ketaatan. Ketaatan yang luar biasa. Maka itu yang berani pakai nama Maria, tapi bandel terus gantian Mario. Nama Maria kok gak taat di sini-sini. Mario saja. Oke. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan ke-10 tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susar di istana Artasasta. Terus ayat 2. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Jadi gini kisahnya. Nehemia itu tawanan, dibawa ke negara Artasasta. Nah, waktu kerajaan ini menyerang Yerusalem, banyak yang mati.
hancur kota itu, dibakar habis. Nah, sebagian yang kuat-kuat, yang pintar-pintar ditawan, dibawa untuk jadi pegawai. Nah, sudah lama, bayangkan. Ada kirim surat zaman itu? Tidak ada SMS. Jangan apalagi WhatsApp, belum ada. Maka itu ketika setelah sekian lama Nehemia diberi susah, datang saudaranya dari Yerusalem. Kira-kira senang nggak dikunjungi saudara-saudara lama? Nggak ada kabar. Coba bayang, senang sekali. Dia tanya kabar semuanya. Ayat 3. Kata mereka kepadamu, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu gerbangnya telah terbakar. Stop dulu, jangan lihat ayat berikut. Jadikan diri kita Nehemia. Kalau kita Nehemia, berarti Nehemia orang Jember. Mendengar berita ini, ayo mikir apa? Ini yang saya tanya dari awal. Muncul apa di benak kita kalau Tuhan ngajak kita berbicara sesuatu, lalu Dia minta kita kerjakan sesuatu itu? Saya sudah berikan contoh. Siapa lagi sampai lupa sih? Sama-sama tadi ya, Yusuf kemana? Sekarang Nehemia. Dia dapat sesuatu nggak? Diajak bicara sesuatu nggak? Dapat. Muncul apa? Kalau kita Nehemia, apa yang harus kita lakukan? Itu normalnya. Tapi sejujur-jujurnya, manusia akhir zaman akan keluar kata yang paling gampang, urusanmu. Ya betul nggak? Ya. Aku sudah enak kok di sini. Tapi lihat Nehemia, walaupun yang ngomong bukan Tuhan loh ini, yang ngomong siapa? Hanani, saudaranya, entah sepupu apa, nggak ditulis. Lihat ayat 4, apa reaksinya? Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Tuhan semesta langit. Ingat, jadi doa Nehemia seperti ini, doa yang serius. Masih ingat sesi pertama? Tuhan selalu melihat saudara dan saya, ada siapa di samping ini. Biarlah aku dan umatmu ini, kami. Saudara, Nehemia luar biasa. Dia meratap, dia berpuasa, dia berkabung, menangis. Maaf, mungkin enggak doa gini, Tuhan tolong Yerusalem, Tuhan tolong, Tuhan kirimkan uang, Tuhan kirimkan tukang-tukang bangun itu. Begitu doanya. Loh, saya tanya, loh kita tuh tidak, walaupun sudah baca 4 atau belum? Enggak, doanya enggak begitu. Maka itu jangan perintah Tuhan lagi, jangan nyuruh Tuhan lagi. Jangan. Kita bongkar kalimat pertama, ketika ku dengar berita ini. Ayo, dalam hidup kita tiap hari sering dengar berita. Sering. HP-mu bukain tiap jam kok. Ada berita apa? Nah, apa reaksi kita ketika kita mendengar sebuah berita? Nehemia luar biasa ketika dengar berita itu. Saya nggak usah baca, doanya itu luar biasa. Nggak ada kata tolong, Tuhan tolong, enggak, saudara. Atau kita baca langsung. Ayat 5, ini doa. Ayo, ayat 5, kataku. Nah, bukan doaku. Maaf, saya kan buat saudara kaget. Hampir tidak pernah saudara akan menemukan ayat di Alkitab, berdoalah Musa, berdoalah Abraham, berdoalah Daud. Tidak ada. Yang ada dalam bertanya, diskusi, berkata. Maka itu kata doa itu cuma ada di agama-agama. Kataku, ini doa atau bukan? Doa atau bukan? Doa. Ya Tuhan. Nah, kan doa. Tapi isinya beda. Ya Yahweh Tuhan semesta langit, Tuhan yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Terus, ayo. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu, kata hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi. Nah, bukan bagi Nehemia. Mendapat kasih karunia di hadapan Bapa di surga.
Kalau kita selalu melibatkan orang lain, siapa yang kita ajak sama-sama dalam hadirat Tuhan? Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berdosa. Oh, banyak lagi. Terus sampai kalimat ayat terakhir, ayat berapa? Pasal 1. Cepat. Sampai pasal berapa? Ya Yahweh, berilah telinga kepada doa hambamu ini, dan kepada doa hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Ngerti kalimat ini? Ketika itu aku ini juru minuman raja. Artinya apa? Pegawai rendah. Apa sih ayat 1? Pasal 1. Nah, ayat 2. Pasal 2, pasal 2. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintah Raja Artasasta. Jadi tadi Kisru, sekarang Nisan. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Ingat, doanya tidak merintah-merintah Tuhan. Cuma ingatkan Tuhan, harus apa kami buat, Tuhan bagaimana. Enggak minta supaya Tuhan kirim tukang, kirim orang, kirim duit. Kan begitu seringkali kita doa. Tidak, ini enggak doa begitu. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Kita cari, sedihnya karena apa? Mendengar. Ayo, mendengar apa? Sedihnya karena apa? Ada informasi yang menyedihkan. Sejahtera Kota mulai hari ini buka kuping saudara lebar-lebar, buka mata saudara lebar-lebar untuk melihat dan mendengar cerita orang Jember. Ada berita yang akan saudara dengar setelah acara ini selesai. Kok gak ada yang ngamen? Dan saudara harus lakukan sesuatu setelah harus. Ini nggak doa macam-macam. Apa reaksi Raja? Ini cara Tuhan bekerja. Ini dia nggak mikir nanti Raja itu akan buat. Bertanyalah Raja kepadaku, mengapa mukamu murah? Walaupun kau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Raja, ketahuan Raja ini. Tapi justru dari peristiwa ini, maaf saya berkata, Nehemia betul-betul sedih atau pura-pura sedih? Betul. Maaf saya berkata, serius, karena bebannya itu, karena dengar berita itu. Nah, dari beban hati, maka itu saya katakan, apa yang ada di benak kita kalau tiba-tiba Tuhan ngajak kita bicara sesuatu dan Dia mengajak kita menyelesaikan sesuatu itu, jawabannya ada beban baru muncul di hati. Oh enggak, amin. Ayo pulang sudah pulang. Amin. Ada beban di hati, ada beban di pikiranku tentang berita sesuatu yang Tuhan bicara. Nah, pertanyaannya, kapan terakhir kali saudara mengalami ini seperti ini? Kapan terakhir kali saudara mengalami seperti Abraham diajak keluar? Kapan terakhir kali saudara mengalami seperti Nuh diajak buat kapal? Aduh, sayang ini. Seandainya saya ada di situ pada waktu semua binatang sepasang-sepasang masuk ke Patra, saya akan marah Nuh bawa nyamuk. Gara-gara ada nyamuk yang dibawa Nuh, saya ratusan kali kena malaria di Papua. Enggak cuma iseng saja ini. Itu ngapain Nuh kamu bawa nyamuk? Nah, nggak tahu kira kenapa Bu kembali taatnya tak banget nyamuk pun dibawa. Nah, apalagi itu bukan cuma kapal kecil loh saudara, 7 tingkat. Bayangkan, ada kamar untuk jerapah kan? Loh, coba bro, ada kamar untuk gorila nggak? Semuanya. Dan nggak cuma binatang di bawah, Tuhan bilang siapkan makanannya. Itu bisa bayangkan nih. Cuma berapa orang yang kerja sekampung? Enggak, 8. Bayang. Maka itu kita menulis perlu waktu 120 tahun baru selesai. Karena susahnya luar biasa. Masih ingat kemarin gambarin Tuhan pakai kertas apa? Tanah. Pakai tanah, luar biasa. Ini yang kita harus belajar dari kitab suci. Tuhan sedang butuh kita untuk menyelesaikan sesuatu proyeknya di dunia ini. Tunggu Dia mengajak kita ke sana.
Akhirnya raja memberikan perintah, pulang kamu. Nah, ini luar biasa. Ini satu-satunya sejarah bahwa seorang pegawai negeri boleh cuti semau-maunya, gaji tetap dibayar, dan mau balik kapan terserah. Itu cuma Nehemia. Serius tuh, dia kasih waktu pergi kamu, selesaikan, nanti kamu balik. Dan ada surat jalan yang dibawakan. Maka itu bukan Tuhan tolong kirimkan kue Tuhan supaya aku bisa bangun itu, Tuhan tolong gerakan. Enggak. Dia hanya cerita, Tuhan di mana ini? Aku mesti buat apa ini? Hancur semua. Tuhan pakai orang lain dengan cara kita nggak tahu. Amin. Seperti kesaksian Pak Pendeta Ishak kemarin, tiba-tiba rumah pemulihan, nggak tahu. Ada orang. Nah, itu cara Tuhan. Yang penting proyeknya Tuhan beritahukan kepada kita. Itu senang nggak kalau diajak Tuhan ngajakin proyeknya? Loh, gak senang, awas kamu. Ya, ini luar biasa, dapat proyek Tuhan. Maka itu jangan rohani. Maaf saya ngomongnya. Saya sering tanya kalimat ini, ya maaf. Saudara jujur jawab. Suatu hari tiba-tiba dari sekretaris presiden telepon ke Jember, panggil salah seorang dari antara saudara. Besok berangkat ke Jakarta, Pak Presiden berangkat. Tapi masalahnya istri saudara lagi di rumah sakit mau melahirkan. Anakmu kecelakaan, bapakmu lagi koma. Ayo berangkat atau tidak? Ayo berangkat atau tidak? Enggak bener. Rata-rata bilang enggak. Secara umum enggak berat. Itu namanya goblok. Bukan dokter loh. Istri ada yang ngurusi, dokter bersalin. Anak ada yang ngurusi, papa juga ada yang ngurusi. Berangkat. Sebab belum tentu kapan-kapan dipanggil lagi oleh presiden. Betul? Kenapa harus berangkat? Pasti ada proyek. Nggak mungkin kalau presiden panggil, selamat siang Pak Jokowi, ada apa? Enggak, saya cuma senyum-senyum aja. Ngawur. Lo ngerti nggak? Kemarin kita belajar Keluaran 25-22. Kalau Tuhan bertemu kita, dia pasti berbicara. Nah, berbicara ini proyeknya. Pasti ada proyeknya. Nehemia nggak egois. Hanya doa untuk dirinya dan keluarganya yang sebagai tawanan. Dia berdoa untuk nangisi orang lain. Abraham diajak pergi bukan untuk kepentingan dia. Betul? Akan ada rencana besar lewat kamu, Abraham. No, diajak bicara untuk buat apa? Bukan cuma untuk mereka diselamatkan. Maria dipilih bukan supaya karena dia hebat, tidak. Dunia harus diselamatkan. Oh, banyak lagi yang lain. Saulus dipanggil dari orang jahat seperti itu, musuhnya Yesus besar-besaran. Betul tidak? Tapi Tuhan tahu ini orang hebat. Diajak bicara tentang proyek besar untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Banyak lagi yang lain. Maka itu sebagai hamba Tuhan, sebagai murid Yesus, sebagai orang-orang yang punya tanggung jawab untuk kota kita, siapkan diri. Tuhan akan punya proyek yang kerjasama dengan saudara. Amin. Renungkan dan siapkan diri. Saya menemukan jawaban bagi banyak orang yang tanya, terus gimana caranya cara mendengar suara Tuhan? Nah, aku ini sudah doa puasa 40 hari kali sekian, kok nggak ngomong-ngomong? Ya budek ngomong. Maaf, bukan tulinya itu di sini dengarnya. Mendengar suara Tuhan tidak ada syarat A, B, C, D, E. Nggak ada syarat 1, 2, 3, 4. Mendengar suara Tuhan syaratnya cuma satu. Jangan pelit. Selesai. Amin. Kalau dirimu sadar pelit, jangan berusaha puasa dengar suara Tuhan. Sakit mah kamu. Lo serius? Karena orang pelit itu pasti egois. Orang egois itu pasti pelit. Sebab egois dan pelit itu saudara kembar. Semua proyek yang Tuhan ingin bagi kepada kita, Dia membutuhkan semua yang kita ada. Lo kok gak amin?
Betul? Maka itu orang pelit nggak akan pernah diajak Tuhan bicara. Tuhan yang stres. Karena orang pelit kalau diajak bicara, kakean alasan. Betul. Betul? Maka itu Tuhan nggak ngomong-ngomong. Nggak akan bicara. Kenapa Tuhan bicara pada Maria? Karena dia taat. Dia gak egois, mau berkorban. Kenapa dia bicara pada Nuh? Yang Tuhan tahu nggak bisa apa-apa ke orang ini. Karena nurut. Dia mau berkorban. Kenapa Tuhan bicara pada Nehemia? Kok nggak yang lain? Amen. Karena Tuhan tahu hati Nehemia. Yes. Jadi apa syaratnya mendengar suara Tuhan? Jangan pelit. Jangan pelit dan jangan egois. Jangan lupa. Itu yang Tuhan nggak bisa bicara. Karena orang egois akan banyak alasan. Orang pelit pun banyak pertimbangan. Daripada Tuhan capek engkel-engkelan, sesak karepmu. Tapi Tuhan mau ajak kita untuk betul-betul bekerja. Proyeknya masih banyak di dunia belum selesai. Maka itu siapkan diri mulai hari ini di kota kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Maka kalau Tuhan melihat hati kita seperti itu, proyeknya akan keluar sama. Hebat sekali. Amin. Ini yang kita harus miliki dalam hidup kita. Kisah Rasul 13 ayat 22. Kenapa Tuhan ngajak Daud untuk punya proyek besar? Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, ini kata nggak enak sekali. Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Nah, yang menarik kalimat tentang Daud. Tuhan, ayo baca. Telah menyatakan. Apa kata lain menyatakan? Memberitahu, membuktikan, ngetes. Dia ngomong ini kepada Samuel. Sam, kalau saya pakai istilah ini, Sam, aku telah mendapat Daud bin Isai, anak Isai. Seorang yang baca, ini luar biasa. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang lain. Dengarkan, waktu Papa sudah bicara ini kepada Samuel, Daud sudah dipanggil, sudah dipilih, sudah diurapi atau belum? Belum semua. Ini anak masih di padang gembala. Itu yang saya kaget. Dipanggil juga belum, dipilih juga belum, apalagi diurapi jadi raja juga belum. Tapi kok bisa Papa ngomong, aku telah mendapat seorang yang begini-begitu. Padahal belum melakukan apa-apa loh. Ngerti nggak maksudnya? Ini yang kita harus kenal. Kenapa? Kenapa? Kok Tuhan bisa ngomong sejelas itu? Padahal belum apa-apa ini anak. Susah sekali, saya sudah ngomong dari tadi loh saudara. Karena Tuhan kenal hati manusia. Ingat Yohanes 2:20 tadi. Tidak perlu Tuhan beritahu apa-apa tentang orang lain. Aku kenal hati semua orang. Aku tahu hati semua orang. Maka itu kenapa satu-satunya dosa yang dibenci oleh Tuhan, kemunafikan. Ini paling kurang ajar dosa. Tuhan Maha tahu kamu bujuk, kamu tipu dengan pelayanan. Marah Tuhan. Maka itu saya selalu berkata, mimbar ini adalah panggung sandiwara. Jangan menilai seorang pelayan Tuhan waktu di mimbar. Nilailah dalam hidup sehari-hari. Dari tidurnya, ngelipat bajunya, bersihkan sikat giginya, semua, meletakkan sepatunya. Serius. Dari dulu. Ini ada berapa saksi? Kami kalau pelayanan selalu rame-rame. Saya kalau diundang pelayanan dan istri saya tidak ikut, dan yang undang saya bilang, Bapak nanti nginap di hotel. Saya akan tanya, hotelnya untuk berapa orang? Kalau untuk 3 orang, saya akan bilang, tolong carikan pemuda-pemuda di gereja yang bisa menemani saya. Saya selalu ingin ada orang lain dalam hidup saya. Saya nggak mau sendiri. Kenapa? Waktu yang sekian malam
lebih baik saya investasikan ke orang-orang itu. Untuk mereka lihat cara hidup saya seperti apa. Supaya mereka belajar. Nah mereka itu pasti ada loh. Bapak kan nggak kenal orang-orang itu. Saya punya istilah. Saya tuh nggak perlu kenal. Pokoknya dia itu orang. Suruh tinggal. Jangan orang-orangan, saya tahu. Pokoknya orang. Serius. Jadi kemana saya pergi kalau diundang dan istri saya tidak ikut. Saya akan minta orang lain. Dan itu orang-orang heran. Kok bisa? Karena itu cara saya hidup. Saya ingin berbagi. Saya gak ingin hanya dinilai waktu lagi melayani. Ini penuh kemunafikan. Dalam hidup sehari-hari itu. Atau oke, nyimpang dikitnya nanti kita 2 Timotius 3:10. Oh ini ada ayat yang dahsyat sekali. 2 Timotius 3:10. 10. Ini 1. Bukan 1. Semua kita, khususnya para pelayan Tuhan, harus berani ngomong seperti ini. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi engkau stop dulu. Nah, engkau ini siapa buat Paulus? Timotius. Nah, kalau sekarang buat kita, siapa engkau buat orang-orang di sekitar kita yang ngikuti kita? Ya, ayo baca 1, 2, 3. Tetapi engkau telah mengenakan. 1, mengikuti ajaranku. 2, cara hidupku. 3, pendirianku. 4, imanku. 5, kesabaranku. 6, kasihku. 7, ketekunan. Kapan kira-kira saudara berani bicara ini pada semua orang, termasuk jemaat, termasuk siapa saja? Ikuti cara hidupmu. Ikuti ajaran, ikuti pendirian, ikuti iman, ikuti kesabaran, ikuti kasihku, ikuti ketekunan. Ini baru hamba Tuhan yang benar, berani dinilai, berani dilihat, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada kemunafikan. Itu yang Tuhan cari. Dunia nggak butuh kebaktian minggu, dunia nggak butuh khotbah. Katakan amin. Dunia butuh bukti. Bahwa ada yang mengasihi. Yang bisa dirasakan oleh mereka. Itu jangan cuma doa-doa terus nyuruh-nyuruh Tuhan saja. Kita yang bertindak ini waktu. Jadi Daud diajak oleh Tuhan waktu dia masih remaja. Ada proyek besar Daud yang akan berbagi dengan kami. Maka itu walaupun Daud belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi, kok Tuhan bisa tahu? Karena Yohanes 2 tidak 25. Nggak perlu Tuhan diberitahu, memberi kesaksian tentang orang lain, sebab dia tahu sehati semuanya. Ulang lagi, kalau berdoa jangan cerewet. Keberberkan Tuhan. Maaf kata sama, penuh kupingnya dengan omongan kita yang dia sudah tahu semua. Tapi kalau berdoa diskusi, kenapa bisa begini? Terus saya harus apa? Saya kontak siapa? Saya nemui siapa? Itu doa. Ngomong. Nehemia tadi, dia berdoa, tapi nggak minta tolong. Nah, inilah yang kita harus kenal dari Tuhan. Jadi saya yakinkan lagi, betul saudara yakin Tuhan masih punya banyak proyek yang belum selesai. Dan dia cari kontraktor itu kita semua untuk menyelesaikan. Oh ini yang harus kita tahu. Kalau tidak, Yesus tidak datang. Karena pekerjaannya nggak selesai di dunia. Jelas ya? Begitu. Ayo kita melangkah terus. Nah, yang luar biasa Samuel. Samuel nurut atau tidak? Loh, Samuel nurut atau tidak? Itu kisah Rasul tadi. Loh, saya tanya, Samuel nurut atau tidak? Nurut. Maka itu dia pergi ke Bethlehem, langsung ke rumah Isai, karena suara Tuhan jelas. Tapi ada masalah baru. Ayo, kalau kita jadi bapak, seorang ayah, ada berita salah seorang anakmu Pak akan dipilih jadi misalnya bupati juga, misalnya begitu. Ayo sebagai orang tua seneng atau gimana? Seneng dong. Nah, logikanya
Dikeluarkan semua nggak anak-anak? Wah. Iya dong. Ya. Tapi Isai tidak. Ya. Maka itu Samuel bingung. 7 anak dikeluarkan, 6 atau 7? Khusus. Ya, dikeluarkan semua dari Eliab, Syama, Abinadab. gagah, keren, maco. Samuel pikir, cocok ini jadi raja. Mungkin kalau Clement ada di situ akan dipilih juga. Luar biasa. Wah, ini luar biasa. Tuhan bilang apa? Tolak. Sam, aku melihat yang di dalam, Hmm. bukan yang di luar. Engkau melihat yang di luar. Kaget sama. Sudah sampai habis, nggak dipilih semua. Hmm. Si bapak diam saja. Ayo, kalau kita jadi Samuel, kita mikir apa? Ayo coba. Hari ini salah satu cara Roh Kudus ngajar saya. Maka itu kalau saya menguraikan firman bisa seperti ini. Karena Roh Kudus ngajak saya jadi pelaku di situ. Ya. Saya heran. Saya bisa dibawa ke situ seperti Maria. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Suatu hari saya ingat betul tahun 84. Tiba-tiba Roh Kudus membawa saya. Daniel, coba kalau kamu jadi Maria. Aku tahu kamu nurut, tapi jujur ya, kamu akan usul apa kepadaku? Waduh, saya kaget. Betul Tuhan. Tuhan tahu hati saya pasti nurut, saya mau. Cuma ada usul saya. Supaya saya nggak mati gitu loh maksudnya. Nggak masih takut mati. Satu Tuhan, saya mau hamil sebelum nikah. Satu, tolong beritahukan Yusuf dong. Ayo, segoblok-gobloknya laki-laki goblok. Nggak meluk, nggak jawil, nggak ngapain, kok toto hamil. Ayo. Ngerti nggak kalimat itu? Ya. Ayo, Yusuf mikir nggak walaupun dia goblok. Maaf saya berkata. Lu. Nah, saya nggak mau kehilangan tungan saya dong. Saya bilang, Tuhan ini syarat saya pertama, saya mau hamil seperti Maria, tapi tolong beritahu Yusuf. Yang kedua ini Tuhan tertawa. Tolong jangan buat perut saya besar. Loh, itu kalau saya, maka itu coba kalau saudara Maria akan tanya apa, gitu loh maksudnya. Itu cara Roh Kudus ngajar saya dibawa ke pelaku itu, ke peristiwa itu. Maka itu firman jadi hidup, karena dia bisa merasakan. Nah, sekarang semua kita bukan kecewa, salah kalau kecewa. Kita sudah sampai ke rumah Isai, sudah seperti yang dia katakan. Loh, kok semuanya sudah keluar, bapak ini diam. Kalau kita semua kita mikir apa? Oke, saudara belum pernah. Saya bilang, saya akan begini. Ini aku yang salah dengar atau Tuhan yang salah ngomong? Loh, logikanya, kalau bapak ini punya anak lain lagi, harus nunggu atau otomatis ditunjukkan? Ayo, harus nunggu atau otomatis ditunjukkan? Ya otomatis, oh, ada lagi yang lain. Tapi ini diam saja. Nah, Samuel berkata, kalau aku jadi diam, nggak ada yang lain, sudah selesai. Tapi nggak mungkin dong Tuhan salah ngomong. Setelah Samuel berunding dengan Tuhan, dengan dirinya, dia mantap. Tidak ada yang salah. Bapak ini tidak jujur. Maka itu kalau saudara nanti pulang ya. Lagi sekali, ada kalimat ambigu, kalimat yang membingungkan, dijawab atau tidak. Begini kata Samuel, inikah anakmu? Jadi kalimat ini artinya apa? Kalau nggak ada ya Samuel nggak disalahkan. Kalau ada, berarti ini bapak kurang ajar. Kok nggak tulus? Betul. Inikah anakmu semuanya? Jawaban Isai jelas. Ada, tapi, nah, tapi ini penting. Nanti saudara baca. Saudara luar biasa di sana. Siapa pernah tahu latar belakang Daud? Coba kita lihat Mazmur 27. 27 ayat 10. Mazmur 7 ayat 10. Mazmur 9. Kenapa? Kok Petrus? Enggak apa-apa. Dia apa? Kita diskusi. Daud merasa Daud itu dari keluarga lain yang diadopsi. Oh begitu, bukan. Daud bukan dari keluarga lain diadopsi. Nanti ada buktinya. Ya, anak ditolak. Kenapa tertolak? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Yahweh menyambut aku. Dia ditolak dari kecil, bukan dari diadopsi.
Mazmur 51 ayat 7. Coba lihat. Ini yang paling jelas. Nah, saya dapat ini dari seorang namanya Om John Paul, dia sudah meninggal. Dia itu ahli bahasa Ibrani, dia ahli sejarah Yahudi Perjanjian Lama, orang Indramayu. Nah, oh saya salah, ayat 7. Nah, ini dia. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibu. Dalam tradisi Yahudi zaman itu, kalau ada seorang suami punya istri hamil, tapi suami itu nggak percaya ini anaknya, suami nuduh istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Lalu dalam pengadilan imam, karena di pengadilan Perjanjian Lama ada pengadilan imam, dibuktikan dengan macam-macam cara, ternyata istri ini nggak berzina, nggak ada bukti. Tapi suami tetap tidak mengakui. Ayo jujur, mau nggak sebagai istri kita dituduh berzina, anaknya dia kok bilang aku anak orang, ini anak orang lain? Menolak juga. Nah, itu sejarahnya. Maka di tradisi Yahudi, ibu yang seperti ini sedang mengandung tapi dituduh berzina tapi nggak terbukti. Maka kalau dia kemana-mana, ketemu orang, ketemu tetangga saudara, dia kan pegang parut. Nanti aku akan melahirkan anak ini dalam dosa, dalam kesalahan, dan aku mengandung dia di dalam dosa karena bapaknya tidak ngaku. Jadi sejak kecil Daud itu sudah ditolak. Ini anak yang gak dianggap. Kalau saudara baca Mazmur 23, luar biasa. Ternyata Daud cerita tentang dirinya, bukan tentang Tuhan yang gembala yang baik itu. Tapi aplikasinya itu dia. Kalau aku saja begitu sayang domba-domba bapakku ini, apalagi Tuhan. Gadamu dan tongkatmu yang melindungi aku. Artinya dalam pengembalaan itu penuh bahaya. Masih ingat waktu dia ditantang, menantang Saul, Saul bilang, ngapain kamu maju? Kamu itu masih anak-anak. Dari mana kita bisa tahu dia masih anak-anak? Sebab zaman dulu sampai zaman sekarang tidak boleh ada pakaian perang ukuran S. Enggak amin. Betul? Karena hukum perang harus pakai pakaian perang. Daud dipaksa pakai pakaian perang yang koplok-koplok. Ngerti kata itu? Kegedean semua. Nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak. Maka itu dia berkata, raja harus tahu. Waktu aku jadi gembala pernah ada singa dan beruang, masih ingat? Masih ingat ayat yang berkata di Mazmur 23, engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Itu dahsyat, saudara. Aduh, waktu Roh Kudus menerangkan itu saya menangis, Papa engkau hebat. Buat para perampok dan binatang buas zaman itu untuk bisa mencuri domba-domba yang lagi makan, itu mereka tidak lihat dombanya, lihat gembalanya. Panas, mereka berteduh atau mereka bawa tenda untuk berteduh. Nah, yang dilihat oleh para perampok dan binatang buas gembalanya. Begitu ngantuk, nggak bangun-bangun, langsung nyerbu. Nah, di zaman itu para perampok dan binatang buas itu punya kalimat, kalau kita mau cari domba, jangan cari yang digembalakan Daud. Percuma, anak itu nggak pernah ngantuk, apalagi tertidur. Nah, dia mazmurkan itu di Mazmur 121. Luar biasa. Mataku kulayankan ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhannya Israel. Penjaga Israel gak pernah tertidur, apalagi terlelap. Waduh, itu luar biasa. Itu bicara tentang dirinya. Maka itu ketika kambing domba merumput dengan lahap, ternyata mereka makan di depan musuh-musuh yang hanya mengharapkan, ngantuklah Daud, ngantuklah Daud. Nggak ngantuk-ngantuk, capek, mereka pergi. Ngerti maksudnya? Itu gembala yang luar biasa. Jadi,
ketika papa mamanya Daud nggak suka anak ini, kan tidak boleh membunuh, hukum Taurat. Jahat idenya papa mama ini, supaya cepat mati jadikan gembala saja. Nggak mati nih, karena Tuhan menyertai. Tuhan punya proyek besar untuk anak yang tertolak ini tadi. Saya ulangi lagi, selesai dari seminar 2 hari, 3 hari ini orang Jember harus berubah. Amin. Tuhan punya proyek besar kepada saya. Ayo hamba-hamba Tuhan yang ada bersatu. Jangan sibuk hanya ngurus proyek gerejamu sendiri. Boleh saya ngomong? Ya. Urus proyeknya Tuhan. Amin. Urus. Kemarin kalau saya lihat Pak Ishak sampai nangis. Betul, kalau dipikir firman seperti yang dengar itu orang-orang hebat, hamba-hamba Tuhan. Kemana mereka? Berarti di mata Tuhan saudara lebih berharga daripada mereka. Kalau saudara mau datang, mau dengar. Maka itu pulang dari sini, renungkan. Penghargaan Tuhan atas saudara itu nggak main-main. Luar biasa. Ini Pak Nehemia memaksa saya untuk kecuali. Maksa saya. Tapi saya bersyukur. Saya bisa berbagi ini kepada saudara kata kebenaran yang Tuhan sungguh cari. Siapa teman sekerjanya untuk menyelesaikan banyak proyek. Amin. Masih banyak, masih. Oke, saya stop. Ada yang mau tanya? Ayo cepetan. Apa yang kepikiran di benak saudara? Setelah mendengar ini bagaimana pulang dari sini? Ayo coba tanya. Kita diskusi. Supaya saya tahu bagian penutup ini alurnya akan kemana pembicaraannya. Saudara percaya nggak Tuhan butuh saudara untuk punya proyek, menyelesaikan proyeknya? Percaya. Harus. Dan temukan apa yang Tuhan memberikan kepada saudara. Khususnya para gembala, hamba-hamba Tuhan. Ayo, mulai hari ini jangan cuma sibuk dengan gereja kita saja. Setuju sama ini? Yes. Tuhan punya rencana yang luar biasa Amin. untuk dunia. Ya. Jember jadi kota terkenal gara-gara Farid. Yes. Ya. Betul enggak? Nah, karnaval Jember ini sekarang karnaval ketiga terbesar di dunia. Ya. Nomor 3, Asia nggak ada. Berarti Farid tahu ada proyek Tuhan yang luar biasa. Ya. Sebentar lagi Jember akan berkembang hebat. Sekarang di Pulau Jawa hanya ada 2 kabupaten hebat, 1 Jember, 2 Banyuwangi. Yang jadi terkenal di dunia. Hebat bupati, para pemimpin. Maka itu kita sebagai gereja harus lebih dari mereka. Amin. Memikirkan kesejahteraan. Bagaimana? Ya. Oke? Ya silakan Pak. Mengapa Tuhan itu menurunkan kerja sedangkan Tuhan sendiri kan berkuasa? Iya, itu luar biasa. Mengapa Tuhan perlu rekan kerja? Pak, kalau Tuhan seperti itu, berarti dia nggak beda dengan para pendeta yang egois cuma ngurusi gerejanya saja. Maaf saya berkata. Mengapa Tuhan perlu rekan sekerja? Pada Dia Maha Kuasa. Jawabannya, dia tidak bisa melanggar firman. Ya. Bahwa dia kepala, kita tubuh. Kepala tanpa tubuh nggak bisa. Ini penghargaan yang luar biasa. Harus kita terima. Ini pertanyaan banyak orang. Pak Bing, awas masuk rekamannya ini kamu ngomong. Awas. Sesuaranya kalau gelap dia ngomong dekat-dekat antara kamu. Maaf ya yang lihat itu Pak ini. Jangan tertawa istri pikir. Ayo kita buka Efesus 1. Mengapa Dia Maha Kuasa tapi perlu kita? Oh itu dah saja. Siapa masih ingat tahun-tahun itu Om Damaris kalau khotbah itu luar biasa. Ya. Apa susahnya Tuhan kerja sendiri untuk membuat semua manusia dunia bertobat? Masih ingat kalau itu? Ya ambil mikrofon. Saya kalau jadi Tuhan, saya nggak cari orang-orang kayak kita. Luar biasa. Saya akan putar dunia ini sampai saya teriak bertobat kan? Ngerti kata itu? Ayo bertobat tidak. Siapa nggak takut? Udah ngerti nggak ilustrasi? Ya. Tapi dia tetap perlu kita. Efesus 1 ayat yang ke-21 sampai 23.
Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Siapa yang jauh lebih tinggi? Masa nggak tahu? Tuhan Yesus. Ini setelah kenaikan ke surga. Jadi setelah Yesus naik ke surga, dia itu diangkat, ditinggikan oleh Bapa, itu luar biasa. Jauh lebih tinggi dari semua pemerintahan dunia dan pemerintahan setan, penguasa-penguasa dunia dan setan, kekuasaan dunia dan setan, kerajaan-kerajaan dunia dan setan, bahkan lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut. Stop. Nama ini suka sekali saya. Penyakit punya nama nggak? Penyakit punya nama. Nah, termasuk di sini nama, termasuk panu juga penyakit. Semua nama ada di mana? Bahkan bukan hanya di dunia saja, mereka juga di dunia akan datang. Di mana? Ayat 22. Ini kita harus beriman. Dan dasar itu ayat 21 tadi. Penguasa, kerajaan, kekuasaan, otoritas, nama-nama, semua saja. Dan segala satu itu bagaimana? Telah atau apa? Telah diapakan? Diletakkannya di bawah kaki Kristus. Secara de jure, secara tertulis, setan sudah kalah tuh. Sudah. Tapi de facto belum. Setan masih merajalela. Nah, itu karena kesalahan kita. Nanti kita lihat. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat, kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Begini. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, maka itu maafkan saya, jangan bilang sesat dulu ya, jangan bilang sesat. Doktrin Pantekosta menganggap Yesus itu pribadi yang utuh ada di surga. Maka itu waktu dia datang nanti kelihatan salah. Ini firman yang menjelaskan. Setelah dia naik ke surga, maka Bapa di surga memberikan job description. Apa itu bahasa Indonesia yang belajar manajemen? Job description. Ya, pelimpahan wewenang atau tugas. Seorang manajer tidak akan diakui manajer yang baik kalau dia tidak bisa melimpahkan wewenangnya kepada timnya. Sebuah perusahaan sehebat apa, kalau nggak ada job description, bubar. Nah, Bapa di surga memberikan job description antara Tuhan Yesus dengan gereja setegas ini. Yesus itu telah diberikannya, nyanya di sini adalah Bapa di surga. Telah diberikan oleh Bapa kepada gereja sebagai apa? Kepala dari segala yang ada. Semuanya. Kepalanya Yesus, ayat 23. Gereja yang adalah tubuhnya. Nah, Pak Andres, ini jawabannya. Mengapa walaupun dia maha kuasa, tapi tetap perlu kita, manusia lemah dan tak berdaya ini? Karena kita ini tubuhnya. Dia kepalanya. Coba saya kasih ilustrasi. Saya nggak tahu, di Universitas Negeri Jember ada dosen profesor paling pintar nggak yang saudara pernah sebut? Coba aja namanya siapa? Ada? Yang saudara kenal kan? Siapa? Yang hebat, terkenal misalnya. Ini pernah kuliah nggak saudara? Jember kan cuma satu perguruan tingginya. Sebut nama? Nggak tahu. Orang Jember. Nggak kuliah di sana. Iya. Walaupun nggak pernah kuliah, maksud nggak pernah ada berita orang hebat, jenius sekali. Yowas. Siapa? Siapa kan? Profesor, sebut aja namanya. Sugianto. Ada ya? Ya oke, pokoknya ada. Dengar. Kalau disebut orang jenius, orang pandai, orang hebat, itu bicara kepalanya atau perutnya? Yang bersih kepala dong. Nah, ini masalah. Sehebat-hebatnya kepala, karena jenius, karena luar biasa. Bayangkan kalau dia nggak butuh tubuhnya, terus ngajar cuma kepala nongol, latihan. Nah, itu arti kalimat ini terjemahnya sangat tidak enak. Gereja adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ini mau apa artinya? Jadi kalimat yang betul adalah gereja yang adalah tubuh dari kepala yang hebat. Maka kepala itu sangat bergantung pada tubuh. Sebab kepala tanpa tubuh
bukan apa. Apalagi ayat di atasnya, segala sesuatu telah diletakkan terus di bawah kaki Yesus. Maka itu, mulai hari ini, jangan minta dan nyuruh Yesus mengalahkan setan. Kalau kita belajar anatomi tubuh manusia, kaki itu di kepala atau di badan? Awas salah ngomong. Ayo, kaki itu di kepala atau di badan? Berarti siapa yang mengalahkan iblis? Saya. Gereja, bukan kepala. Awas kalau ngomong kepala juga, kaki jadi kepala. Itu kepiting namanya. Bing pelan-pelan bing. Jadi setan itu tidak kalah karena kepala. Karena siapa? Karena kaki yang tergantung pada tubuh. Kita harus mengerti kebenaran ini. Maaf, kenapa tahun 70-an lalu kami mendirikan pelayanan tubuh Kristus? Karena saya dapat pewahyuan ayat ini. Dan kami beri nama PPTK, Pelayanan Persekutuan Tubuh Kristus. Kenapa? Karena Roh Kudus bisa pewahyuan ini. Tanpa bersatunya tubuh Kristus, setan gak bisa kalah. Maka itu saya gak pernah ikut doa keliling, doa ngecorot-ngecorot minyak atau anggur, doa apa. Setan gak kalah dengan barang itu, goblok. Betul tidak? Masa setan takut dengan bendera, dengan minyak? Setan geli. Ayo pakai kenaan betul dibusi. Kenapa Pak? Itu saya belum selesai, tunggu dulu. Jadi sekarang kita tahu kenapa Tuhan butuh kita. Karena tanpa tubuhnya dia nggak bisa. Roma 16 ayat 20. Jadi mulai hari ini jangan teriak-teriak, Yesus tolong supaya setan itu diusir. Setan itu bingung, aku bisa kasih kamu kuasa, usirin dewe rek. Amin. Itu yang kita harus kerjakan, usir sendiri. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera segera akan apa? Ayo menghancurkan siapa? Iblis, bukan Dawat, awas kamu ya. Di bawah kakiku. Bukan munya, bukan Yesus loh. Ya. Kita. Berarti siapa yang mengalahkan iblis? Kita, tubuh yang ada di dunia ini. Oke, sejahtera kota mau bergerak mulai hari ini. Jangan nunggu Tuhan lagi, waktunya kita. Ya kenapa Pak ya? Setan itu yang luar biasa satu Pak. Apa itu? Semangatnya. Ya itu dia semangat setan tuh. Luar biasa, betul. Saya belajar ini juga. Kita ini mau diapa-apakan. Kalah dengan setan dalam 3 hal. 1, umur. Ya betul nggak? Piro umur setan itu? Punya pengalaman ribuan tahun jatuhkan dia. Tapi puji Tuhan, mereka sudah kalah sejak Yesus. Amin. 2, setan itu nggak pernah tahu yang namanya ngantuk dan tidur itu apa. Lah kita ini perlu tidur. Bukan cuma perlu tidur, banyak yang doyan tubuh. Iya. Yang suka tidur juga banyak. Bayangkan, tidur sesingkat-singkatnya 2 jam pun buat setan 2 jam itu bisa ngapa-ngapain. Jangan lagi 2 jam, 1 detik aja di jam rusak. Lihat tsunami. Waktu itu saya ngajari anak-anak kecil. Tsunami itu anak-anak, setan lagi batuk, gitu aja. Brrr, langsung lautnya bergelora. Bayangkan, kita ini perlu istirahat, setan tidak. Yang ketiga ini paling fatal. Dalam sebuah peperangan, senjata hebat pun yang dimiliki oleh sebuah pasukan yang tidak pernah bisa melihat musuhnya, tapi musuhnya bisa melihat yang dilawan. Ngerti? Ya. Antara kita dengan mereka, siapa bisa melihat siapa? Setan lihat kita. Maka itu yang diperlukan adalah ketaatan dari komandan kita. Kalau kita nggak ikuti suara komandan, nembaknya ngawur, ngentekno peluru, iso nembak kancamu dhewe, gitu. Betul lah, bisa peluru, lu kemana kamu nembak? Nggak ada apa-apa. Saudara serius, ketaatan itu mutlak. Tidak bisa ditawar lagi untuk mengerti. Jelas? Mau mulai hari ini ada perubahan dalam sikap hidup kita. Untuk betul-betul
melihat Tuhan membutuhkan kita. Ya. Karena kita turun. Tanpa kita kepala nggak bisa buat apa. Bukan untuk sombong, bukan untuk sombong. Jelas ya? Ya. Wah, luar biasa kalau kita mau hidup melakukan kehendak Tuhan seperti ini. Yang penting mau melakukan. Ya. Mau melakukan tidak. Ini yang penting. Percuma kita cuma dengar-dengar saja, Ya. tapi tidak Ya. melakukan. Ya. Oke? Ayat terakhir. Lakukan ayat ini. Tiap kali kita mengerjakan apa saja, lihat ayat ini. Filipi 2:21. Ngeri, ini ayat pendek tapi ngeri kalau kita melanggar. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Yang merusak pekerjaan Tuhan, yang membuat pekerjaan iblis sukses dan berhasil, karena gereja sibuk mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Bubar sudah kalau begitu. Maka itu saya selalu ngecek kata melayani Tuhan. Bisa nggak untuk kepentingan diri sendiri? Jawab, bisa tidak? Selalu bisa. Orang doa puasa rajin, bisa nggak untuk kepentingan dia? Nah, orang memberi persembahan, memberi uang, memberi apa saja, bisa nggak untuk kepentingan sendiri supaya dapat nama? Nah, maka itu mulai hari ini untuk apa saja yang kita lakukan, selalu tanya, ini untuk kepentingan siapa? Ya. Sebetulnya nggak susah loh saudara, cuma milih satu di antara dua Ya. kepentingan. Waktu kepentingan Kristus Yesus, Ya. nggak susah, betul tidak? Cuma satu di antara dua. Tapi kenapa seringkali kita susah? Ya karena kita egois dan pelit tadi itu. Maka pekerjaan Tuhan rusak dan nggak selesai. Ingat Amos 3:7 kemarin, bahwa kalau ada pekerjaan Tuhan kacau balau, terbengkelai, rusak, bukan setan, tapi karena hamba-hambanya tidak mau diajak berunding untuk memutuskan sesuatu. Betul, mau berubah mulai hari ini, Amin. selalu mengutamakan dia. Lakukan firman ini. Tuhan memberkati kita semuanya.